Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzamir Faizi eh, dengan NIM 0820 1163 3045. Di sini saya akan menjelaskan UAS PPO Prak saya. Di soal nomor satu di sini diketahui suatu vektor. Jadi di sini tuh kita akan membuat suatu vektor, beberapa vektor, lalu akan dijadikan matriks. Namun vektor tersebut akan diurutkan terlebih dahulu di sini, di yang A ini, di fungsi A ini. Dia akan diurutkan terlebih dahulu, lalu indeksnya akan diambil. Nah, setelah indeksnya diambil tuh, hasil indeksnya itu akan dibuat untuk mengurutkan matriksnya. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini akan saya jelaskan langsung codingan saya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan ini dulu, yang fungsi tadi, fungsi mengurutkan vektornya. Nah, di sini saya bikin vektor baru yaitu vektor indeks untuk indeks awalnya saja buat simpanan situ seperti itu kurang lebih. Lalu di sini akan di looping. Nah, di looping ini berguna untuk mengurutkan matriks yang tadi, matriks yang akan dimasukkan ini. Contoh, kita akan mengurutkan ini 3152. Jangan deh, kita ambil yang kolom 2 aja karena lebih mudah. Di sini kita akan contoh mengambil ini 47 11 9. Nah, di sini tuh dia akan diurutkan menjadi 47 9 11. Jadi dia bakalan urut nilainya. Nah, kan di sini saya bikin vektor indeks tadi. Nah, indeks kan di indeks suatu vektor itu kan pasti urut dari 0. Nah, jadi ini urut 0 1 2 3, isi vektornya seperti itu. Jadi 0 vektor 0, vektor 1, vektor 2, vektor 3. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga saya selain mengurutkan vektornya tadi, vektorin tadi, saya juga mengurutkan ininya, mengurutkan vektor indeks tadi yang dibuat sesuai dengan urutan vektor ini, vektor yang dibuat tadi, yang dimasukkan. Lalu di return indeksnya, diambil indeksnya saja. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi untuk mengurutkan suatu matriks. Sebentar. Nah, untuk mengurutkan suatu matriks, di sini saya mengambil terlebih dahulu mengambil nilai matriksnya, matriks 0. Oh ya, saya jelaskan dulu. Nah, ini kan saya membuat vektor kolom 1, kolom 2, kolom 3. Lalu di sini dari vektor tersebut akan dimasukkan ke dalam matriks. Matriksnya ini. Nah, ini matriksnya itu ada kolom 1 mencakup ini, kolom 2 mencakup ini, kolom 3 mencakup ini. Nah, ya seperti itu. Lalu lanjut di sini nilainya itu diambil yang matriks 0 itu yang dimasukkan adalah kolom 1 dan seterusnya. Lalu di sini karena word matriks ini mempunyai dua dua indeks, yaitu matriks M dan juga integer kolom ke ini untuk ini sesuai soalnya nanti. Jadi apabila kita ingin mengurutkan, saya ingin mengurutkan matriksnya itu berdasarkan kolom ke satu, maka akan menggunakan ini if kolom ke satu. Nah, ini saya pakai indeks baru untuk vektor 1. Nah, ini v indeks 1 urut vektor. Nah, vektor 1 ini tadi, setelah nilai yang tadi yang di atas ini diambil, dia akan diurutkan lalu akan disimpan di indeks ini ya, menggunakan ini tadi. Oke, indeksnya sudah selesai, lalu akan di print, indeksnya akan saya print nanti. Lalu setelah itu ini hanya untuk simpanan saja, simpanan untuk bahan loopingan ini nanti. Jadi loopingannya di sini untuk mengganti matriks selain kolom 1. Nah, di sini kan ada vektor 2, ada vektor 3. Nah, vektor 2, vektor 3 ini untuk mengganti atau mereplace ini tadi vektor 2, vektor 3 yang di sini. Jadi untuk vektor 1 untuk vektor 2 sama vektor 3 yang di awal tadi, dia tidak akan terganti karena dia itu menggunakan matriks vektor A. Jadi perpindahannya ini terlebih dahulu, yang sudah di replace itu dipindahkan ke vektor A terlebih dahulu, baru setelah dari vektor A ini vektor A, dia baru akan dimasukkan vektor 2. Begitupun untuk vektor B akan dimasukkan ke vektor 3. Ya, seperti itu. Nah, ketiganya ini kurang lebih sama, ya mirip.
Jadi untuk kolom kedua seperti itu juga. Jika kolom kedua maka yang akan di copy, yang akan di save itu vektor 1 kolom 1, vektor 3 kolom 3. Nah, begitu juga yang di kolom ketiga. Mirip. Nah, lalu seperti itu. Nah, setelah itu kan ini matriks. Jadi saya membuat baru matriks dengan variabel namanya itu matriks jadi. Di sini akan menempatkan vektor 1 2 3 yang sudah di replace tadi, yang sudah di set. Jadi ini sudah return yang jadinya. Nah, sebelum itu tadi awalnya itu seharusnya kan ada kelasnya, ada kelas vektor. Nah, di sini saya memakai array list. Di sini ada konstruktor. Di sini get vektornya, ambil nilai yang tadi yang di input berapa, set vektornya juga, set integer 0. Ini ada 2 indeks. 0 ini untuk tempatnya atau indeksnya. Jadi contoh, saya ingin memasukkan indeks 0, berarti dia akan mengambil ini indeks 0 tadi kan. A ini otomatis masuk ke indeks 0, dia akan diambil tempatnya di situ, diganti, di replace sama yang akan dimasukkan tadi, P. Lalu di sini printnya pakai, ini saya print indeksnya dulu. Nah ini print index. Lalu ini selanjutnya adalah kelas matrix. Ini sama menggunakan array list juga. Ini konstruktor, ini fungsi get, lalu ini juga fungsi printnya. Ya, lalu di mainnya ini membuat vektornya terlebih dahulu, jadikan ke matrix. Habis itu saya print matrix awalnya, saya print. Lalu saya bikin matrix akhirnya yang urut matrix tadi. Langsung saja kita run di sini. Nah ini matrix awalnya itu kan ini saya urutkan berdasarkan indeks ke 3. Nah, indeks ketiga kan indeksnya itu berarti nanti indeks yang diubah itu menjadi 1023 kan, dari sebelumnya 0123. Jadi yang terubahin cuma 2 ini aja, yaitu dari 346 dan 172. Nah, ini dirubah dan ini masih tetap. Ya, nomor 1 kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 2. Di sini nomor 2. Nah, di sini disuruh membuat sebuah aplikasi untuk memasukkan data mahasiswa dan juga nama universitasnya. Langsung saja ke codingannya. Nomor 2 ini. Nah ini masuk ke kelas yang pertama, yaitu kelas. Saya bikin di sini 3 kelas. Inheritance-nya itu di kelas orang sebagai apa ya namanya, parent kelasnya, dan juga mahasiswa sebagai child kelasnya. Oke, yang pertama ada dari awal dulu, ada universitas kelas. Di sini saya membuat ininya, bikin inisialisasi dulu nama universitas sama ini variabel simpan untuk nanti di array-nya ini. Jadi saya bikin array list mahasiswa dengan jumlah tempat atau slotnya itu ya 99 ini biar banyak, jadi biar nggak cepat habis gitu. Lalu di sini yang pertama ada fungsi set nama, ini untuk set namanya saja. Lalu ini get nama untuk mengambil namanya. Lalu di sini ada input data. Bentar, ini saya kecilkan dulu. Nah, di sini ada fungsi input data. Di sini pakai static karena biar dia bisa dipanggil tanpa menggunakan konstruktor. Jadi yang pertama di sini saya pakai scanner ini, pakai string nama tadi. Nah, ini saya menambahkan info juga. Nah, langsung saja di while-nya. Di sini while-nya ini untuk menginput name, nama, alamat, jurusan. Akan sesuai dengan inputan nanti. Inputnya secara manual karena ini menggunakan scanner. Lalu, nah ini apakah ingin menambah? Jadi sini setelah menambah info kan awalnya pakai yes. Jadi kalau misalkan memang kita nanti inputnya yes, dia bakalan lanjut dan mengulang lagi. Tapi apabila kita selain yes, contoh no, itu dia akan langsung stop dan akan mengeprint ininya, akan langsung lanjut ke displaynya nanti di mainnya. Jadi sini udah stop dan lanjut ke display. Yang ini ada fungsi display ya, ini untuk
mendisplay semua list yang sudah dimasukkan tadi. Nah, lalu masuk ke kelas orang. Ini parent kelas orang. Ada inisialisasi data nama dan alamat. Lalu konstruktor get nama, get alamat. Lalu habis itu setelah itu ada displaynya. Lalu yang kelas terakhir ada kelas mahasiswa. Ada inisialisasi data NIM dan jurusan. Di sini ada konstruktornya mengambil nama dan alamat dari kelas parentnya, yaitu orang tadi mengambil super nama sama alamat. Lalu di sini disnim sama disjurusan. Nah, di disjurusan di soal itu, nah ini, apabila kita menginputkan 61 maka akan muncul matematika, apabila 62 biologi dan seterusnya. Nah, di sini saya bikinnya pakai if else. Nah, apabila if jurusan itu yang dimasukkan 61 maka akan otomatis matematika. Begitupun seterusnya sampai 66. Lalu ada fungsi get name sama get jurusan. Lalu ini displaynya juga. Display ngambil super display dari nama sama alamat tadi yang di orang, di kelas orang. Lalu nah ini mainnya. Di sini akan masukkan nama terlebih dahulu, nama universitas. Lalu akan dibuat di set. Setelah itu akan mulai menginput datanya, lalu display. Oke, sini saya akan mencoba run nomor 2 ini. Oke, ini saya akan masukkan contoh UNAIR. Kita masukkan UNAIR. Lalu input NIM-nya 045. Nama saya, alamat saya kasih Surabaya saja. Lalu jurusannya saya ambil informatika tadi 65 kalau nggak salah. Nah, apakah ingin menambah isi? Nih, kita tambah yes. Kita masukkan input contoh lagi, tambah NIM-nya Nabil 046. Teman saya ini, NIM setelah absen saya ini. Setelah NIM saya Nabil, ambil aja Sidoarjo. Jurusannya sama. Nah, lalu di sini saya stop dengan mengetikkan no. Nah, lalu akan terdisplay seperti ini. List mahasiswa. Terus ini nama univ yang dimasukkan tadi di awal. Lalu ada nama saya. Lalu detail teman saya juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.